Kalau sudah dikerjakan, apakah sudah maksimal? Begitu juga amalan-amalan sunnahnya, berapa sudah dia lakukan? Begitu juga perbuatan dosa maksiat yang dia lakukan, itu semuanya dia catat. Maka bisa dipastikan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dalam kitab Tazkiyatun Nufus wa Tarbiyatuha kama yuqarriruhu ulama'us salaf. Metode penyucian jiwa, metode yang dicontohkan oleh para ulama salaf. Kali ini kita akan membahas tentang muhasabatun nafs, introspeksi diri atau koreksi diri. Koreksi diri akan memperbaiki keadaan diri kita di masa yang akan datang. Kualitas keimanan, ketakwaan, dan ibadah kita akan menjadi lebih baik apabila kita melakukan koreksi. Kenapa keimanan kita stagnan? Tidak ada peningkatan atau bahkan mengalami penurunan. Di antara sebabnya adalah kita tidak melakukan muhasabatun nafs. Kita tidak koreksi dan kita tidak introspeksi. Aktivitas dunia itu akan baik apabila seseorang melakukan koreksi, introspeksi. Produk yang berkualitas itu akan terjamin mutunya apabila sebelum keluar dari pabrik, dari perusahaan, kalau dicek terlebih dahulu. Semakin banyak melalui pengecekan, maka kualitas produk tersebut makin terjamin. Baik itu perusahaan kecil maupun industri rumah tangga. Kalau kita
memproduksi wadai misalnya, atau nasi kotak, sebelum kita distribusikan, sebelum sampai ke tangan konsumen, kita cek terlebih dahulu apakah komplit, apakah penataannya bagus atau tidak, maka akan tampil bagus, konsumen puas. Tapi kalau tidak melalui pengecekan, terkadang kita dapati nasi kotak isinya hanya nasi saja, luput nasinya, lauknya belum dimasukkan. Karena apa? Tidak melalui pengecekan. Produk-produk yang lain juga seperti itu. Apabila seorang melakukan pengecekan, maka konsumen akan semakin percaya. Kepercayaan konsumen akan semakin besar. Begitu juga pekerjaan kita. Apapun pekerjaan tersebut. Semisal kita sebagai driver, sopir online misalnya, sopir panggilan, sopir charteran. Sebelum kita berangkat, kita cek dulu bagaimana rodanya, bagaimana mesinnya, bagaimana air radiatornya. Maka ketika kita melayani konsumen kita, dia akan puas karena tidak ada gangguan di jalan. Begitu juga seorang pembantu rumah tangga misalnya, dia selesaikan pekerjaan rumah tangga, dia cek apakah sudah semuanya, penyajian makanan untuk majikan, kebersihan dapur, kebersihan kamar tidur, kebersihan ruang tamu, maka majikannya akan puas. Muhasabatun nafs itu bisa sebelum dan setelah kita beramal. Sesuatu yang kita sudah lakukan, kita evaluasi. Sesuatu yang belum kita lakukan, kita perhatikan. Maka apabila kita mengevaluasi pekerjaan amalan yang telah kita lakukan, apabila ada kesalahan, maka kesalahan yang serupa tidak akan kita lakukan pada aktivitas yang akan datang. Kemudian muhasabatun nafs sebelum perbuatan adalah dengan meneliti apa dan bagaimana saya melakukan pekerjaan ini, amal perbuatan ini. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, salah seorang pengajar tafsir di Masjid Nabawi, memberikan metode muhasabatun nafs di dalam kitab beliau Minhajul Muslim. Seorang muslim melakukan muhasabatun nafs seperti pedagang. Karena amal perbuatan kita ini sesungguhnya kita sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, hal adullukum
ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan yang bisa menyelamatkan kalian dari azab yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Perdagangan tersebut adalah tiada lain berupa kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri kalian. Dalam ayat ini jelas bahwa iman dan amal soleh yang kita lakukan itu adalah bentuk perdagangan kita dengan Allah, bentuk jual beli kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan kita raih, keuntungan apa yang akan kita dapatkan dengan jual beli tersebut? Yang akan kita dapatkan adalah sesuatu yang amat berharga. Perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala, barang dagangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala inna sil'atallahi ghaliyatun, ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu amatlah mahal. Ketahuilah bahwa barang dagangan Allah itu tiada lain adalah surga. Maka apakah kita akan main-main untuk mendapatkan keberuntungan yang besar ini? Tentunya keberuntungan yang besar ini hanya akan diraih oleh orang-orang yang sungguh-sungguh. Untuk mencapai keuntungan dunia, seseorang harus profesional, ahli, memiliki skill yang tepat. Begitu pula untuk mendapatkan surga, itu tidak bisa main-main. Seorang pedagang itu punya modal. Dari modal ini ada dua kemungkinan. Yang pertama, kemungkinan untung, dan yang kedua adalah kemungkinan rugi. Bagaimana mempraktekannya? Dengan muhasabatun nafs pada amal perbuatan kita. Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengumpamakan amal yang wajib itu seperti modal. Amal sunnah itu adalah keuntungan. Perbuatan dosa dan maksiat itu adalah kerugian. Dalam satu hari kita akan melakukan tiga hal ini: kewajiban, amal sunnah, atau perbuatan dosa dan maksiat. Seorang pedagang, dia akan terus meningkat kualitasnya apabila dia melakukan koreksi setiap hari, pengecekan. Jadi tidak asal-asalan berdagang, modalnya berapa, untungnya berapa, ruginya berapa, tidak peduli. Maka pedagang model ini
tidak akan mengalami peningkatan, bahkan akan rugi. Semakin teliti seorang pedagang, maka dia akan semakin mendapatkan untung yang besar. Karena dia akan selalu memperbaiki kekurangan. Tidak asal belanja. Dicek mana barang yang laris di pasaran, mana yang kurang laris, atau bahkan mana yang tidak laku. Maka begitu pula kita setiap hari hendaknya kita melakukan pengecekan pada amal perbuatan yang telah kita lalui, yang telah kita lakukan dalam satu hari ini. Di akhir hari, yaitu di malam hari sebelum tidur, kita melakukan muhasabah, cek, evaluasi. Pertama, evaluasi modal kita. Tiada lain adalah amal kewajiban kita. Ibadah-ibadah yang wajib. Apakah kewajiban hari ini sudah saya tunaikan semuanya? Salat 5 waktu, berbakti kepada orang tua, memberikan nafkah kepada keluarga, seorang istri, berbakti taat kepada suami, diberi checklist mana yang sudah, mana yang belum. Kalau semuanya sudah kita lakukan, berarti modal kita utuh. Tapi kalau ada yang belum, berarti ada yang kurang pada modal kita. Itulah kerugian. Karena perbuatan dosa itu terjadi dengan salah satu dari dua hal. Bisa seseorang meninggalkan kewajiban atau melakukan larangan. Seorang meninggalkan sholat, salah satu sholat 5 waktu, maka itu adalah dosa. Dia meninggalkan perintah, meninggalkan kewajiban, atau melakukan larangan, minum khamr misalnya. Maka setiap hari kita periksa, kita koreksi apa yang belum kita lakukan dari kewajiban-kewajiban kita. Apabila sesuatu yang bisa dikerjakan saat itu untuk memperbaiki modal kita, maka segera perbaiki sebelum kita tidur. Seorang istri misalnya hari ini membuat marah suami, atau dia yang memarahi suaminya, membuat sakit hati suami, sebelum tidur segera minta maaf. Seorang anak bersalah kepada orang tuanya, maka sebelum tidur segera minta maaf kepada kedua orang tuanya. Atau kewajiban-kewajiban yang lain, harta dia sudah mencapai haul dan nisabnya, dan dia mampu mengeluarkan, maka jangan tunda esok. Segera keluarkan, karena kita tidak tahu berapa banyak usia kita. Setelah kewajiban kita koreksi, maka kita koreksi amalan-amalan sunnah kita. Itulah keberuntungan bagi kita. Itulah keuntungan kita. Kalau hanya amal yang wajib saja, berarti hanya modal saja yang utuh, kita belum punya keuntungan. Maka kita cek, ternyata masih sangat sedikit sekali. Baca Al-Quran, oh hari ini tidak sempat, ya kita silang. Zikir, oh belum juga. Salat rawatib hanya beberapa. Ketika masuk ke masjid tadi langsung iqamah, atau bahkan masbuk 1 rakaat, atau bahkan masbuk tinggal tasyahud akhir. Salat qobliyah hari ini 1 pun belum. Salat ba'diyah tadi malas,
begitu salam, zikir sebentar, ngobrol sama kawan, ngobrolnya terlalu lama, sampai 1 jam di dalam masjid. Masjid hampir ditutup, belum sholat sunnah. Nggak enak sama marbotnya karena mau nutup masjid, akhirnya keluar. Tadi sih ada niat mau sholat sunnah di rumah, tapi sampai rumah assalamualaikum, masuk rumah lihat hidangan, sudah lapar, makan. Habis makan ngantuk, tidur, nggak sempat sholat sunnah. Subhanallah, hari ini nggak ada keuntungan sama sekali. Kemudian perbuatan dosa dan maksiat pun kita lihat, hari ini saya ngapain? Ternyata banyak sekali perbuatan dosa, menghibah, membicarakan kejelekan orang lain, suudzon, berburuk sangka kepada orang lain. Berarti banyak kerugian. Kalau orang melakukan muhasabah seperti ini, kemudian dia menyesali an-nafsul lawwamah yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jiwa yang mencela dirinya, maka hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Karena apa? Dia melihat kerugian yang ada pada dirinya. Seperti seorang pedagang warung, bikin makanan berbagai macam menu, dia cek mana yang laris. Oh, ini habis, bahkan tadi kurang. Oh, ini berlebih, hanya sedikit lakunya, hanya separuh. Satunya lagi tidak ada satupun yang beli. Maka besok dia akan perbaiki kualitas dagangannya. Dia akan menjual sesuatu yang laris dan akan mengurangi yang kurang laris. Yang tidak laku sama sekali bisa dia hentikan. Begitu juga dalam beramal saleh, apabila seorang mengoreksi modalnya, keuntungannya, kerugiannya, amalan wajibnya dia koreksi, dia evaluasi, apakah sudah dikerjakan semuanya? Kalau sudah dikerjakan, apakah sudah maksimal? Begitu juga amalan-amalan sunnahnya, berapa sudah dia lakukan. Begitu juga perbuatan dosa maksiat yang dia lakukan, itu semuanya dia catat. Maka bisa dipastikan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Kenapa amal perbuatan kita itu datar saja, tidak mengalami peningkatan, bahkan penurunan? Bahkan pada taraf futur kita lemah melakukan amal kebajikan, tiada lain karena kita tidak melakukan evaluasi, kita tidak melakukan koreksi, berjalan begitu saja. Wa ilaju istila'in nafsil ammarati ala qalbil mu'mini muhasabatuha wa mukhalafatuha kama rawal Imam Ahmad, wal qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah wa dana nafsahu ay hasabaha. Obat dikuasainya jiwa yang memerintahkan pada hati seorang mukmin, jiwa yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Jiwa kita, sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, ada jiwa ammarah bisu, memerintahkan kepada keburukan, membuat kita malas melakukan kewajiban dan yang sunnah, mengajak kita untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara mengobatinya adalah dengan bermuhasabah.
mengkoreksi jiwa kita, mengkoreksi diri kita. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW bersabda, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa mengendalikan dirinya, dan ia melakukan amal perbuatan yang bermanfaat setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, bersamaan dengan itu ia memiliki harapan yang indah kepada Allah. Al-Qayyis, orang yang pandai, orang yang cerdas, adalah yang bisa mengendalikan dirinya, bukan dikendalikan oleh dirinya. Dia tidak membebaskan dirinya berbuat semaunya, dia kendalikan. Sopir yang baik adalah yang bisa mengendalikan mobilnya, bukan dikendalikan oleh mobilnya. Seorang penunggang kuda yang hebat adalah yang bisa mengendalikan kudanya, bukan dia dikendalikan oleh kudanya. Begitu juga orang yang cerdas adalah yang bisa mampu mengendalikan dirinya. Tatkala dia mampu mengendalikan dirinya, maka dia akan beramal dengan amalan yang bermanfaat setelah kematiannya. Dia pun menjauhi amalan-amalan yang tidak bermanfaat setelah kematian, bahkan merugikan setelah kematian. Maka dia akan perhatikan setiap kali hendak beramal, dia mengatakan pada dirinya, apakah amalan ini bermanfaat untuk masa depan saya di alam kubur? Apakah perbuatan ini bermanfaat bagi saya kelak di hari kiamat, atau bahkan merugikannya? Kalau amal perbuatan tersebut bermanfaat, dia akan semangat dalam melakukannya. Kalau merugikan, maka dia tinggalkan amalan tersebut. Adapun orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, tidak berdaya dia. Punya kuda gagah tapi tidak bisa mengendalikannya. Dia naiki, terserah kudanya lari kemana, sehingga dia tidak mendapatkan manfaat dari kudanya tersebut. Dibawa lari ke tengah hutan, dipertemukan dengan macan. Dia tidak berdaya. Punya mobil gagah, tidak bisa mengendalikan. Yang penting tancap gas. Mau nyungsep ke rawa, ke jurang, dia tidak peduli. Maka pasti orang yang seperti ini akan celaka. Orang yang lemah adalah orang yang tidak bisa mengendalikan dirinya. Dia ikuti apa kemauan hawa nafsunya. Bersamaan dengan itu dia memiliki harapan-harapan yang indah, padahal melakukan amal kebajikan, melakukan amal ibadah malas. Berbuat maksiat terus dia lakukan, sementara dia mengharapkan pahala dari Allah, mengharap ampunan dari Allah, mengharapkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang seperti ini pada hakikatnya dia sedang suudzon, berburuk sangka kepada Allah. Apa buruk sangkanya? Buruk sangkanya
adalah dia meyakini Allah tidak adil. Bagaimana Allah menyamakan antara orang yang taat kepadanya, beribadah, bermujahadah, berpayah-payah, bersusah-susah, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menyamakan dengan orang yang durhaka kepada Allah, orang yang berbuat zalim, kufur kepada Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyamakan keduanya? Mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Maka harapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala harus disertai dengan amal saleh. Berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan amal saleh, bukan hanya prasangka saja. Bagi pelaku dosa dan maksiat, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan taubat dan istighfar. Bukan terus-terusan melakukan dosa dan maksiat, kemudian berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah akan mengampuninya. Ini dosa saya tidak seberapa, rahmat Allah jauh lebih luas dari dosa yang saya lakukan. Allah tidak rugi dengan perbuatan maksiat saya. Allah tetap mulia dengan kemaksiatan yang saya lakukan. Terus dia melakukan dosa. Maka ini tamanni yang tidak benar, harapan yang tidak benar. Sebagaimana pekerja apabila ingin mendapatkan imbalan yang baik dari atasannya, maka dia lakukan pekerjaannya dengan baik, dengan maksimal, membuat atasannya puas. Maka tanpa meminta pun atasannya akan memberikan bonus, akan menaikkan gaji, meningkatkan posisi. Tapi kalau orang kerjanya asal-asalan, kewajibannya tidak dikerjakan, kalau melakukan pekerjaan selalu melakukan kesalahan, kemudian dia husnudzon kepada majikannya, majikan saya pemaaf, baik hati, pemurah. Apakah dia akan mendapatkan sesuatu yang dia sangkakan? Pasti tidak. Justru kalau majikannya itu memberikan kebaikan kepadanya, posisinya ditingkatkan, diberi bonus, gajinya dinaikkan. Ini majikan yang zalim karena menyamakan dengan yang rajin, datang tepat waktu, bahkan sebelumnya, sebelum jam masuk sudah standby di depan gerbang. Sebelum pekerjaan semuanya beres, dia tidak akan pergi dari tempat tersebut. Jelas harus diberlakukan beda. Begitu juga orang yang melakukan ketaatan kepada Allah, antara yang bersegera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala tatkala dikumandangkan adzan, harus beda dengan yang masbuk. Perolehannya harus beda. Begitu adzan dikumandangkan, dia berhenti dari aktivitas apapun, segera mengambil air wudhu dan berangkat ke masjid. Ada yang menunda-nunda. Itu Masjid Al-Faruq jeda adzan dengan iqamahnya lama, santai dulu. Ini lagi seru chattingan, lagi seru membalas komentar, lagi seru berdebat di medsos. Datang sudah dikumandangkan iqamah, harus beda. Yang masbuk 2 rakaat juga beda pahalanya dengan yang masbuk 3 rakaat. Begitu juga tentunya berbeda dengan yang tidak melakukannya sama sekali. Wa dzakara al-Imam Ahmad an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu annahu qala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Imam Ahmad
menyebutkan dari Umar ibnul Khattab radhiyallahu an, ia mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri-diri kalian sebelum kalian dihisab. Lakukan koreksi terhadap amal perbuatan kalian sebelum kalian dikoreksi kelak di hari kiamat. Ketika seseorang yang diberi amanah untuk melakukan sebuah pekerjaan, sebelum dia menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dia koreksi dari seluruh apa yang diamanahkan kepada dia, maka pertanggungjawabannya akan semakin ringan. Kalau ada kesalahan dan kekeliruan, dia sudah menyiapkan jawaban. Kenapa ini tidak mencapai target? Kenapa seperti ini, seperti itu? Dia bisa memberikan alasan kepada atasannya. Selain juga kualitasnya juga baik. Berbeda dengan orang asal-asalan ketika diamanahi sebuah pekerjaan, ketika dia menyodorkan pertanggungjawaban dia, semuanya penuh dengan kekurangan, keburukan, dan ketika ditanya, dia tidak bisa menjawab. Dia tidak tahu alasannya kenapa. Dia tidak tahu kenapa barang ini rusak. Dia tidak tahu apa faktor kerugian. Begitu juga amal perbuatan kita. Tatkala kita melakukan muhasabah, koreksi amal perbuatan kita setiap hari, selalu melakukan muhasabah, maka hisab kita kelak di hari kiamat akan semakin ringan. Tapi kalau kita asal-asalan dalam melakukan amal ibadah, amal perbuatan, setiap hari berjalan begitu saja, maka hisab kita kelak akan semakin berat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wazinu anfusakum qabla an tuzanu fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan an tuhasabu anfusakumul yaum wa tazinu lil ardil akbar yauma idzin tu'radun la takhfa minkum khafiyah. Dan timbanglah diri-diri kalian sebelum kalian ditimbang, karena itu akan lebih mudah bagi kalian dalam hisab besok di hari kiamat sebelum diri kalian ketika kalian menghisab diri kalian hari ini. Kelak di hari kiamat akan ditampakkan seluruh amal perbuatan yang tidak ada tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita kelak di hari kiamat, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun tidak bisa berdusta di hadapan Allah. Berbeda dengan kita mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan kepada kita oleh atasan kita di dunia ini. Bisa kita bohongi atasan kita. Kita mengatakan sudah mengerjakan padahal belum. Berbagai macam alasan bisa kita sampaikan kepada atasan kita. Tapi di hadapan Allah tidak ada yang bisa kita sembunyikan. Kita tidak bisa berbohong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu muhasabatun nafs, mengoreksi, mengevaluasi amal perbuatan kita, amal ibadah kita itu lebih penting daripada kita mengevaluasi pekerjaan kita. Kalau kita tidak mengevaluasi pekerjaan kita di dunia,
Resiko tertingginya paling kita dikeluarkan dari pekerjaan tersebut. Tapi kalau kita tidak koreksi, tidak evaluasi amal ibadah kita, resikonya kita akan dimasukkan ke dalam neraka. Maka marilah kita senantiasa melakukan muhasabatun nafs agar kualitas amal ibadah kita hari esok lebih baik dari hari ini. Dan terus iman, amal soleh, ibadah kita terus mengalami peningkatan, terus berkualitas, istiqomah hingga kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan husnul khatimah. Kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.